Masih terkait aksi kriminal, pemirsa, Kepolisian Kota Tangerang Selatan menangkap pelaku pengeroyokan terduga kasus pencurian. Korban tewas setelah diduga mencuri motor dan dikeroyok pelaku. Motor depan kali di Alfamart dekat. Nasib tragis dialami Muhammad Basri, terduga percobaan pencurian sepeda motor ini tewas setelah dikeroyok massa. Usai kejadian, polisi menangkap 2 orang yang mengeroyok korban. Guna proses penyelidikan, polisi menyita barang bukti pengeroyokan. Kami merasa sangat kondisi COVID-19 yang kita rasakan ini. Dan selengkapnya kita sudah bergabung dengan Kapolsek Serpong Tangerang Selatan, AKP Supriyanto. Pak Supriyanto, selamat sore. Selamat sore Mbak Nisa, selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak, bagaimana sebenarnya kronologi pengeroyokan? Benarkah korban yang tewas dikeroyok ini adalah pelaku begal? Memang ada saksi mata yang melihat pelaku ini mencuri sepeda motor. Baik, terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mbak Stefani, kita pemirsa sekalian, bahwa benar pada hari Sabtu, ulangi pada hari Jumat, pada tanggal 8 tepatnya, Mei 2020, di sini pelaku yang diduga pada saat itu akan melakukan percobaan, ya Mbak ya, sekali lagi akan melakukan percobaan untuk mengambil kendaraan roda 2 milik korbannya yang ada pada saat itu di wilayah Ciater, Kecamatan Serpong. Pada saat korban didatangi oleh 2 orang pelaku ini, korban diminta untuk menyerahkan kunci sepeda motornya. Kemudian setelah diambil kunci sepeda motor dari korban, salah satu pelaku ini menaiki atau menguasai sepeda motor tersebut. Karena panik, akhirnya si korban meminta pertolongan dengan spontan dan dia berteriak meminta pertolongan. Teriakan daripada korban yang meminta pertolongan ini direspon oleh masyarakat sekitar, di mana kedua orang pelaku tersebut langsung melarikan diri. Salah satunya pergi di depan salah satu minimarket yang ada di Ciater tersebut, dan kebetulan di situ ada warga yang sedang berkumpul, sehingga salah satu orang pelaku ini diamankan oleh warga sekitar, namun di massa, sehingga salah satu para pelaku ini mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Setelah mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, diserahkan kepada kami aparat Polsek Serpong. Kemudian kami membawa ke rumah sakit pada saat kejadian tersebut, dan paginya kami menerima informasi bahwa yang bersangkutan pelaku sekaligus berarti korban pengeroyokan ini yang berinisial MB dinyatakan meninggal dunia. Iya, Pak Supriyanto, sempat ada kronologi berbeda yang menyebut bahwa Muhammad Basri merupakan korban salah sasaran. Apakah bisa dikonfirmasi bahwa korban ini merupakan pelaku begal? Baik, terima kasih Mbak. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi maupun bukti yang kami dapatkan di lapangan, di pelaku tersebut memang mencoba untuk menguasai atau mengambil secara paksa motor yang sedang dikuasai oleh korban. Kemudian di tempat kejadian perkara pun memang pada saat korban dibawa ke rumah sakit, ada salah satu identitas yang ada di dompetnya. Kami menemukan memang ada beberapa barang bukti yang ada di dompet tersebut. Salah satunya adalah kunci T yang biasanya itu diduga dipakai untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Namun demikian, penganiayaan yang dilakukan oleh warga, main hakim sendiri kami tidak membenarkan juga, sehingga laporan polisi yang kami proses di Polsek Serpong ini ada 2. Yang pertama adalah percobaan perampasannya di pasal 368 KUHP, kemudian yang kedua adalah pengeroyokannya di pasal 170 KUHP, di mana 2 kasus ini sedang berjalan dan kami masih mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi di lapangan, seperti apa kronologi sebenarnya, seperti itu Mbak. Baik, kalau misalnya dilihat dari latar belakang pelaku begal atau korban sendiri ini, dia apa Pak profesinya? Baik, berdasarkan keterangan dari istri pelaku sekaligus korban pengeroyokan ini, dia bekerja di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, di mana di sini sebagai driver, boleh dikatakan sebagai ekspedisi. Namun demikian pada saat kejadian tersebut, memang pelaku tersebut yang tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, berada di wilayah Serpong, itu
kita masih dalami keberadaan yang bersangkutan di wilayah Serpong Baik. ini dalam rangka apa. Demikian. Mbak. Baik, apakah ada riwayat kalau korban ini pernah melakukan aksi pembegalan sebelumnya, Pak? Baik, terima kasih. Sementara sampai dengan saat ini kami dari Polsek Serpong, karena yang bersangkutan ini bukan tinggal di wilayah kami, di wilayah Serpong maupun Tangerang Selatan, sehingga kami perlu mendalami apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan sebelumnya atau tidak, itu masih kami proses dan kami masih dalami, Mbak, keterlibatan yang bersangkutan. Baik, Pak. Sudah ada 2 orang yang ditahan saat ini. Selain kedua orang ini, apakah juga ada pelaku penganiayaan lainnya yang masih dilacak oleh pihak polisian? Betul, Mbak. Kami dari Polsek Serpong pada saat kejadian tersebut, pengeroyokan terjadi, tidak lama kami mengungkap 2 orang pelaku. Kurang dari 1 kali 24 jam kami berhasil unit Reskrim Polsek Serpong bergabung dengan Polres Tangerang Selatan. Kami mengamankan beberapa orang yang pada saat itu memang terbukti berdasarkan hasil rekaman CCTV melakukan pengeroyokan kepada korban. Sehingga yang kedua orang tersebut sampai dengan saat ini kami melakukan proses hukum. Kemudian kami lakukan penahanan di Polsek untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Baik. Dan berikut juga untuk para korban, untuk para pelaku-pelaku yang belum terungkap, kami masih berupaya untuk mencari beberapa orang pelaku lainnya yang saat ini masih kami upayakan untuk kami tangkap. Demikian. Sejauh ini berdasarkan keterangan kedua pelaku, Pak, berapa orang yang mengkeroyok korban? Ya, berdasarkan keterangan dari pelaku itu masih kami mendalami, Mbak, untuk identitas pelaku lainnya. Kemudian berapa jumlahnya, sementara sampai sekarang masih kami proses dalam proses penyidikan, sehingga kami belum bisa menyebutkan untuk berapa orangnya, karena kami membutuhkan untuk identitas pelaku lainnya untuk segera kami ungkap kembali dan kami tangkap yang terlibat seluruhnya di kasus 7170 ini. Baik, Pak. Terkait dengan pembegalan ini sendiri, sebelumnya disebutkan bahwa korban yang merupakan pelaku begal ini juga melakukan aksi pembegalan bersama dengan seorang rekannya. Bagaimana sejauh ini untuk rekan dari korban sendiri? Baik, terima kasih. Karena yang 1 orang lagi mengendarai sepeda motor, kemudian yang bersangkutan melarikan diri berdasarkan keterangan saksi yang ada di TKP pada saat itu, kami masih mencari identitas siapa 1 orang tersebut untuk kami dalami dan kami lidik bersama Pak tersangka maupun korban yang pada saat kejadian sekitar jam 12:30 malam di hari Jumat tersebut melakukan aksinya. Sampai saat ini kami melakukan proses, Mbak, terhadap kasus ini. Baik, sejauh ini kondisi korban yang dibegal seperti apa, Pak? Ya, kondisinya untuk saat ini masih relatif stabil karena memang dia remaja, tergolong remaja, namun sudah dewasa. Namun demikian untuk proses hukumnya tetap kami proses sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh kami dari yang bersangkutan. Baik itu tentang percobaan perampasannya, kemudian tentang pengeroyokannya. Baik, terima kasih AKP Supriyanto, Kapolsek Serpong, Tangerang Selatan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.